Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Marilah kita menetapi ketakwaan, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ada nasihat yang perlu untuk kita jadikan sebagai bahan renungan yang berjudul Ma'a'zamul khotoya indak. Apa dosa terbesar bagi Anda? Apa kira-kira kesalahan terbesar bagi kita semua? Mari kita bersama untuk melihat pada diri kita masing-masing. Kita evaluasi sebagai manusia, pasti kita tidak lepas dari apa yang namanya dosa dan kesalahan. Ya. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu pasti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu bertaubat. Sehingga di antara wirid pagi dan petang yang rutin kita ucapkan yaitu Sayyidul Istighfar. Supaya menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada yang maksum di antara kita. Tidak ada yang terlewat dari apa yang namanya salah dan khilaf. Maka penting bagi kita untuk merenung dan melihat pada diri kita masing-masing. Min qawaidi islahin nafsi an ta'lam anna ma'arakatal insan takunu ma'a a'dhami khotoyahu allati ya'rifuha wa yu'anu ala tilkal ma'raka bil fitrah. Di antara kaidah-kaidah dalam hal perbaikan diri, kita semuanya wajib untuk melakukan islahun nafs, perbaikan diri kita. Di samping harus memenuhi 10 muwasafat, kriteria-kriteria kepribadian yang soleh, kepribadian yang da'iyah, maka di antara kaidah yang perlu untuk kita ketahui adalah anta'lama, supaya kita mengetahui bahwasanya pertempuran, pertarungan seseorang itu melawan dosa-dosa terbesar yang dia ketahui. Dan ia dibantu dalam pertempuran tersebut dengan fitrahnya. Fitrah yang Allah ciptakan pada diri kita masing-masing ya. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita telah diberikan potensi kesucian oleh Allah Ta'ala yang kita bawa sejak ada di alam ruh. Kita telah mengakui tentang rububiyatullah. Maka itulah yang bisa membantu kita untuk menghadapi pertempuran-pertempuran di dalam kehidupan kita. Nah, manusia ini kondisinya berbeda-beda. Fal kafir yadkhulu ma'rakata tauhid hatta yantasira fayu'min. Kalau dia itu masih orang kafir, ya, dia masuk ke medan pertempuran tauhid, peperangan tauhid, sehingga dia bisa menang dan menjadi orang yang beriman. Dia berperang
berusaha, bermujahadah ataupun berjuang untuk meraih hidayah keluar dari kekafirannya dan menjadi orang yang beriman. Fa'idha amana azathu fitratuhu litakuna salatu ma'rakatahu fatarkuha a'dhamu khotoyahu hinaha. Maka apabila orang ini sudah menjadi orang yang beriman, fitrahnya akan mendorongnya supaya sholat sebagai medan peperangannya, medan perjuangannya. Setelah dia mukmin, ya tentunya tidak bersantai-santai. Mukmin sebagai palang pintu ya, dua kalimat syahadat yang menjadikan orang kafir ini menjadi mukmin, dia harus berjuang untuk menegakkan sholat mulai dari belajar dan melakukan sholat tersebut. Jadi kalau tahap pertama dia berjuang untuk menjadi mukmin, tahap kedua setelah dia mukmin berhadapan dengan sholat ini sebagai medan perjuangannya. Fatarkuha a'dhamu khotoyahu in hinaha. Sehingga meninggalkan sholat adalah dosa terbesar saat itu. Bisa kita evaluasi ya. Orang yang sejak kecil sudah mukmin kadang-kadang tidak menyadari tentang keimanannya, tentang identitasnya. Sehingga dia tidak menyadari bahwasanya sholat ini adalah medan perjuangannya. Betapa sering atau betapa banyak di antara kaum muslimin yang sangat abai, tidak segan-segan untuk meninggalkan sholat padahal itu adalah dosa yang besar bagi seorang mukmin. Nah, tidak hanya berhenti di situ. Tsumma la yazalu hatta tastaqima nafsuhu ma'as shalah. Kemudian dia terus-menerus melakukannya istiqomah bersama dengan melakukan sholat ini. Fayantakilu ila akbari khotoyahu. Maka dia beralih kepada dosa yang paling besar. Litakuna ma'arakatuhu al-qadimah. Untuk menjadi medan peperangan yang berikutnya. Wa yastamirru fis shalah. Dan dia terus-menerus berada dalam kebaikan. Hatta tarahu. Sehingga engkau bisa melihatnya yutaqiqu fi tafasilil wara'i wa amalil qulub idza aslaha ma fawqaha. Dia selalu berusaha untuk meneliti dengan seksama pada sifat wara' ataupun kehati-hatian dan juga amal-amal hati sehingga dia memperbaiki apa yang ada di atasnya. Tidak berhenti medan perjuangannya untuk istiqomah dalam hal sholat saja, tetapi lebih dari itu. Dia berusaha untuk memiliki sifat wara', dia berusaha untuk membenahi hatinya supaya jauh dari segala macam penyakit-penyakitnya, hingga sholat yang dilakukan betul-betul murni lillahi ta'ala, tidak ada tendensi untuk tujuan-tujuan yang lain. Terus dia berada dalam medan perjuangan atau medan peperangan ini. Wa bihadza nafham sirra buka iman fatahul witru minas solihin. Maka dengan ini kita bisa memahami rahasia di balik tangisan orang-orang soleh pada saat tertinggal sholat witir. Fayya ma'rokatuhul kubro al-haliyah. Ini adalah pertempuran besar mereka pada saat ini. Bainama yaroha man la zala fi rutbati ma'rokatil faraid. Sementara ada di sisi lain orang yang masih berjuang dalam sholat wajib sababan tafihan lil buka, masih menganggapnya sebagai alasan sepele untuk menangis. Jadi orang yang pada saat tertentu dia masih dalam level memerangi atau berjuang untuk melakukan hal-hal yang wajib,
itu melihat bahwasannya orang yang melakukan atau meninggalkan sholat witir sebagai sebab tangisannya itu sebagai sesuatu yang aneh gitu ya. Nah, jadi eh ya inilah ya perbedaannya. Di satu sisi ada orang yang tertinggal witir saja sampai menyesal luar biasa, tapi di sisi lain ada orang yang tidak segan-segan untuk meninggalkan hal-hal yang wajib. Nah, itu perbedaan level di antara masing-masing itu berbeda-beda. Wa hakadza yataraqqas salihun hatta yasira lahwul mubah khati'atahul uzma. Dan begitulah orang-orang yang soleh terus meningkat hingga hiburan yang hukumnya itu boleh, diperbolehkan atau mubah menjadi dalam pandangannya dosa terbesar bagi mereka ini. Fayabta'u bil fi'li bistithmari thawani min umrihi fi zamanin yadfa'ul mar'u malahu liyudayya waqtahu. Mereka mulai benar-benar menginvestasikan detik-detik kehidupan mereka di saat seorang rela membayar uang untuk membuang-buang waktu mereka. Jadi di satu sisi, orang yang tadi berada pada level yang lebih meningkat, ketinggalan sholat witir saja dia menangis. Ada lagi kasus Umar bin Khattab yang ketinggalan sholat jamaah asar saja, gara-gara melihat, mengamati dan mengawasi kebun kurmanya, maka dia menyesal ya, dan melakukan mu'aqobah, menginfakkan kebun kurmanya fisabilillah. Ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi pada saat yang lain, ada orang yang rela membayar uang untuk membuang-buang waktu ya. Jadi dia eh, belum mencapai level yang ideal dan dia tidak menyadari tentang hal-hal yang harus dia perjuangkan itu ya. Dia tidak menyadari medan perjuangannya atau medan peperangannya. Hadzal nasul badi'u muf'imun bil basirati tarbawiyah waruh al-imaniyah al-amiqah. Teks di atas yang luar biasa ini syarat dengan wawasan edukatif dan semangat keimanan yang mendalam. Wa huwa yastahiqqu bihaqqi tunsija haulahu antun saja haulahu waqafatun tudfi alaihi mazidan minal bayani wa taudih. Ini memerlukan ada penjelasan ya, ada renungan-renungan yang bisa memberikan tambahan penjelasan dan juga keterangan supaya kita bisa mentadaburi ya, yang di atas bukan tekstual Al-Quran ataupun hadis, tetapi kalimat yang mengandung hikmah yang perlu untuk kita renungkan poin demi poin ya. Ada kurang lebih 6 faedah manfaat yang bisa kita ambil ya. Wahadi ba'dul fawaid minhu, ini sebagian manfaat yang bisa kita ambil, kita renungkan dari kalimat-kalimat di atas. Al-faidatul ula anna ma'rakatal umri hiya ma'a'adhami khoti'atin fin nafsi la ma'asyaratil akhta as-saghirah. Perjuangan hidup adalah melawan dosa terbesar dalam jiwa, bukan melawan puluhan kesalahan-kesalahan kecil. Falaisati tarbiyatul hakikiyah annan syaghila bitalmi'il jawani bisaghirah. Tarbiyah atau pendidikan sejati bukan berarti sibuk memoles dalam hal-hal yang kecil. Au an nuharibal furu' wa natrukal asl, atau melawan cabang-cabang sambil mengabaikan akarnya. Bal an na'rifa a'dhama khotoyana wa naj'alaha maudhi al-jihadil akbar. Sebaliknya, pendidikan tarbiyah sejati berarti mengidentifikasi, mengetahui dosa terbesar kita dan menjadikannya fokus perjuangan terbesar. Fadzaka huwa judrul inhiraf
wa munbitu dha'af wa masdarul bala. Itulah akar penyimpangan, sumber kelemahan dan sumber penderitaan. Ini poin pertama yang perlu untuk kita renungkan bersama. Ada PR bagi kita untuk mengetahui apa dosa terbesar kita yang ini menjadi kalau ibarat pohon itu akarnya. Kalau akarnya ini kokoh, kuat, dan artinya sudah teridentifikasi ya, masing-masing kita mengetahui titik lemah yang paling rapuh yang menjadi kalau ibarat dalam peperangan itu menjadi titik serang musuh ya. Kalau ibarat di kesebelasan itu kita mungkin orang yang lemah di titik itulah musuh biasanya menyerang. Nah, kalau ini sudah kita ketahui, insya Allah akan bisa memberikan, membereskan masalah-masalah yang lainnya. Nah, berikutnya, wahadil qaidah at-tarbiyah takni prinsip pendidikan ini berarti la tusyattid nafsaka fi ma'arik janibiyah. Jangan mengalihkan perhatian Anda dengan pertempuran sampingan. Bal is'al nafsaka dauman, tetapi selalu tanyakan pada diri engkau sendiri. Ma akbaru aibin fiyya, apa kelemahan terbesar saya, aib terbesar saya. Ma a'dhamu ma yamna'uni minal qurbi minallah. Kira-kira apa hal terbesar yang menghalangi saya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apa yang mendekatkan diri kita untuk bisa baca Quran? Apa kira-kira yang bisa yang membuat kita terhalangi untuk bersedekah? Apa kira-kira yang menghalangi kita untuk sholat duha dan lain-lainnya? Mal khoti'atul lati aroha kullama khalautu. Apa kira-kira dosa yang saya lihat setiap kali saya sendirian? Wa akhsha an yuqbadu alayya wa ana fiha, dan takut ketahuan pada saat melakukan itu. Ini renungan yang mendalam ya bagi kita semuanya. Allah Ta'ala selama ini menutup aib kita, tidak diketahui oleh orang lain ya. Bukan karena kita itu lebih baik, tapi Allah sayang dengan kita. Tetapi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Ada rahasia yang selama ini kita sembunyikan, yang bahkan mungkin istri kita tidak tahu. Kebiasaan-kebiasaan buruk masa lalu barangkali masih kadang-kadang kita lakukan, aib yang kita tutup, dan kita tidak tahu apakah Allah Ta'ala pada saat menjaga kita itu dan kita dalam kebaikan itu diwafatkan, ataukah barangkali kebalikannya, wal billah, pada saat orang tertentu kembali pada kebiasaan yang jarang-jarang dilakukan pada masa lalu, tapi justru hal-hal yang buruk yang terbiasa itu pada saat itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, wal billah. Kita nggak bisa memberikan jaminan ya. Inilah yang harus kita takutkan. Ibda' min huna, mulailah dari sini. Wa huna faqat yakunul islahul hakiki. Dan hanya di sini saja itu reformasi sejati dapat terjadi. Perbaikan yang kita sebut di awal islahun nafsi yang sejati itu bisa kita mulai dari titik tolak yang ini ya. Renungan-renungan ataupun muhasabah, ya, kalimat-kalimat yang sederhana ini tetapi betul-betul ya bisa kita jadikan sebagai renungan dan nasihat yang sangat mendalam. Al-faidatu tsaniyah, manfaat kedua, faedah yang kedua dari kalimat di atas, al-fitratu tu'inu man sadaqa fil jihad. Fitrah atau watak bawaan yang baik ini membantu orang yang tulus dalam perjuangannya. Ma'a'zam adlallahi wa rahmatuh. Betapa agungnya keadilan dan rahmat Allah Ta'ala. Faman aqbala 'ala Allahi shadiqan fi jihadih li khati'atihil kubra. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan tulus dalam perjuangannya melawan dosa besar,
wajada fi fitratihi khaira mu'in wa fi qalbihi waqudan litsabat, akan menemukan dalam wataknya, watak bawaannya, fitrahnya sumber kebaikan, dan pada hatinya sebagai bahan bakar keteguhan, ya. Modal besar yang bisa dia jadikan sebagai proteksi, ya, untuk menjauhi hal-hal yang buruk tersebut. Fal fitrah nurullahi fi dakhilil insan. Fitrah itu adalah cahaya Allah pada diri manusia. Fa idza taharrakat iradatul abdi li islahi nafsihi amatahu Allahu min nuriha liyaghliba syahwatahu wa hawahu. Jika seseorang hamba tergerak untuk memperbaiki dirinya, maka Allah akan memberinya cahaya untuk mengatasi hawa nafsunya. Walihada tajidul insan idza jahada khati'atahu min a'maqihi tasaqatat ba'daha dhunubu sughra ka'annaha awraqun kharifun yabisah. Ka'annaha awraqu kharifin yabisah. Karena itulah kita mendapati bahwa ketika seseorang berjuang keras melawan dosanya, dosa-dosa kecilnya akan berguguran seperti daun-daun kering di musim gugur, ya. Luar biasa, ya. Jadi kalau seseorang berjuang bermujahadah untuk menaklukkan, menghindari dosa-dosa yang besar, maka dosa-dosa kecil ini akan berguguran, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjuang misalnya, ya, untuk mengatasi rasa malasnya, dan dia melangkahkan kakinya ke masjid, maka satu kali langkah menaikkan derajatnya, satu kali langkah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, seperti itu, karena masing-masing ini tadi berbeda-beda level ma'rokah atau perjuangan pertempurannya kan beda-beda tadi. Al-faidatu tsalitsah, manfaat ketiga. At-taraqi fi tariqis shalihin yabta'u minat tauhid wa la yatawaqqafu abadan. Kemajuan kita meningkat, ya, peningkatan di jalan kebenaran itu dimulai dengan tauhid sebagai modal dasar ataupun batu pondasi sebagai akarnya. Wa la yatawaqqafu abadan, dan tidak pernah berhenti. Kullu ma'rakatin yakhuduhal abdu didda khoti'atihil kubra fa innaha tufdi bihi ila ma'rakatin ukhra a'maq wa adak kasullam tusa'id kasullam uh, tasa'udi yartaqihi fi tariqil ubudiyah. Setiap pertempuran yang dijalani seorang hamba melawan dosa besarnya membawanya ke pertempuran lain yang lebih dalam dan lebih halus, bagaikan tangga yang menanjak yang membawanya di jalan pengabdian. Famina syirki ila tauhid, dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Wa min tarki sholat ilal muhafadzati alaiha, dari yang sebelumnya meninggalkan sholat menuju kepada memeliharanya. Wa min taksir fil faraidi ila mujahadati nafsi fin nawafil, dari mengabaikan kewajiban hingga bergulat dengan diri dalam sholat sunnah. Inilah masing-masing seolah-olah menaiki sebuah tangga yang meningkat ataupun yang lebih tinggi, yang diawali dari tauhid ini, tangga tauhid, berhijrah dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Wa min tarkil haram ila tarkil mubah fadlan anil makruh, dari meninggalkan yang haram menuju meninggalkan yang mubah, apalagi yang makruh. Wa minal ghaflati ila huduril qalbi, dari lalai menuju kepada kehadiran hati. Wa min futuri ta'ati ila ladzatiha, dari apatis dalam ketaatan, malas dalam ketaatan menuju kepada kenikmatan melakukannya. Wa hakadza hatta yablugha maqamal wara', dan demikianlah seterusnya hingga mencapai maqam wara'. Fatusbihu himmatuhu islaha khawatiri qalbihi wa tadhiri niyyatihi wa ka'annahu ya'ishu fi mahkamati dhamirin la tuflitu zallatan wala taghfalu anit tafahtah.
Jadi perhatiannya kemudian beralih pada mengoreksi lintasan-lintasan hatinya dan menyucikan niatnya seolah-olah ia hidup dalam pengadilan nurani yang tak pernah lengah sedikit pun atau mengabaikan sedikit pun. Al-faidatul rabi'ah, manfaat yang keempat adalah qimatul fi'li la tuqasu bihajmihi. Nilai suatu amal tidak diukur dari besarnya, bal bimarhalatihi fi tariqis sairi. Tetapi diukur dari tahapannya di sepanjang jalannya. Buka usolihin ala fawatil witri, au zallati khatirin, au diya'i lahdhatin, laisa mubalaghatan au takallufan, bal huwa sidqu marhalatihim wa umku ma'arakatihim. Tangisan orang-orang soleh karena witir yang terlewat, pikiran yang hilang atau momen yang hilang, bukanlah suatu lebay atau dibuat-buat, melainkan hal itu mencerminkan ketulusan tahapan dan kedalaman perjuangan mereka. Faman wasala ila maqamil mujahadati fi daqaiqil laili al-akhirah lam yu'ad lam ya'ud yura au yara al-umur kama yaraha ghairuhu. Siapapun yang mencapai makom mujahadah atau perjuangan di menit-menit terakhir malam tidak lagi melihat segala sesuatu seperti orang lain. Apa yang dilihat, yang dirasakan oleh orang pada makom tertentu tidak bisa dipahami oleh orang lainnya ketika dia memang belum sampai pada makom tersebut. Huwa la yabki ala fawati raq'atin fahasab bal ala fawati nafasin fil qurbi minallah. Dia tidak hanya menangis karena rakaat yang terlewat, tetapi karena nafas kedekatan dengan Allah yang terlewat. Walidzalika la la tastaghribu dumu'uhu walakin is'al nafsaka. Jadi jangan kaget dengan air matanya, tetapi tanyakan pada diri sendiri, bal ana la ubsiru hadhil ma'rakati aslan. Hal ana la ubsiru hadhil ma'raka aslan, apakah aku sama sekali tidak melihat pertempuran ini? Am annani maziltu ghariqan fi ma'arikil bidayat, ataukah apakah aku masih tenggelam dalam pertempuran di awal-awal? Masih belum selesai dengan dirinya, masih sibuk dengan hal-hal yang sepele-sepele itu. Faman lam yudrik qimatan nur la yubsiru atmata zulmah. Karena barang siapa yang tidak menemukan, tidak memahami nilai cahaya, maka dia tidak dapat melihat gelapnya kegelapan ya. Insya Allah ya, luar biasa nasihat ini ya. Kita coba untuk bertanya pada diri sendiri, kita sedang sibuk di ma'rokah yang mana? Jangan-jangan kita belum menyadarinya. Nah, berikutnya al-faidatul khamisah, manfaat kelima, al-farqu baina sholih wa ghairihi wa fi nadratihi ilal mubah. Perbedaan antara orang yang soleh dan orang fasik adalah dalam hal sudut pandangnya tentang hal yang mubah. Melihat hal yang mubah itu seperti apa? As-solih yazinu waqtahu bimizanil ubudiyah. Masya Allah. Orang yang soleh ini menimbang waktunya berdasarkan timbangan ubudiyah atau pengabdian. La bimizanil mubah. Bukan dengan timbangan semata-mata itu diperbolehkan ya. Jadi seorang yang soleh dalam hal memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu, apakah ini mengandung ibadah yang berpahala ataukah semata-mata ini nggak ada landasan larangannya, kan mubah-mubah saja. Ya, misalnya orang yang hobi main catur, kalau orang yang soleh berpandangan daripada main catur kan lebih baik tilawatul Quran, lebih baik zikir, baca buku, karena mengandung pahala. Tapi orang yang ghairu soleh, yang fasik, melihat kan tidak ada larangan. Nah, begitu ya. Jadi perbedaan dalam melihat sudut pandang antara orang soleh dan orang yang fasik ini. Fannasu fi zamanina yadfa'una amwalahum li syara'i adawati tarfih wa tasliyah wa tadhi'il awqat. Orang-orang di zaman kita ini menghabiskan uang mereka untuk membeli hiburan dan sarana rekreasi hanya untuk membuang-buang waktu ya.
Mereka rela untuk memfasilitasi rumahnya dan juga macam-macam ya, karena dia punya uang untuk bersenang-senang ya, healing ke sana kemari, tidak ada manfaatnya, hanya untuk membuang-buang waktu saja. Bainama huwa yadfa'u juhdahu wa umrahu liwaffiqa listithmari daqiqah fi ta'at wa thaniya fi dzikr wa lahdha fi nafa'. Sementara orang yang benar yang soleh mengabdikan usaha dan hidup mereka untuk dapat menginvestasikan setiap menit, setiap saat dalam ketaatan, setiap detik dalam zikir dan setiap saat dalam kebermanfaatan ya. Itu bedanya ya. Orang yang soleh setiap detik eh, berharga ya. Misalnya ya, kalau dalam sebuah perjalanan 1 jam misalnya kita tempuh, orang yang soleh akan memanfaatkan waktu 1 jam selama perjalanan untuk berzikir ya. Apakah berzikir astagfirullah, sholawat pada Rasulullah ya. Kalau dalam perjalanan 1 jam itu paling tidak ada kurang lebih mungkin ya 1.500 atau 2.000 kalimat thayyibah yang bisa dia ucapkan selama perjalanan. Sementara orang yang tidak soleh ini menyia-nyiakan waktu 1 jam itu untuk hanya melihat merek-merek mobil yang di depannya, menghitung berapa pohon yang dilewatinya, berapa lampu merah yang dilewatinya, melamun ke sana kemari. Hilang waktunya, tidak berokah. Tapi orang yang soleh bisa memanfaatkan untuk amal-amal kebaikan. Itu bedanya. Sara intahul lahwul mubah nau'an minal ghaflati allati yu'atibu biha nafsah. Biwijahitu qalbuhu fi tarkiha wa ya laha min darajatin azimah an yatahawwala fiha al-mubah ila ma'rakatin imaniyatin dakhiliyah. Baginya hiburan yang diperbolehkan telah menjadi semacam kecerobohan yang membuatnya mencela diri sendiri dan hatinya berjuang untuk meninggalkannya. Betapa besarnya bahwa apa yang diperbolehkan berubah menjadi pertempuran iman batin ini. Nah, inilah. Kemudian yang terakhir, al-faidatu sadisa, manfaat keenam, at-tariqut tawil. Walakin al-aza'u anna Allah la yukhdilus sa'irin. Jalannya memang panjang tetapi penghiburannya adalah Allah. Tidak mengecewakan mereka yang menempuhnya. Man fahima hadzal manhaj tarbawiyya fi islahin nafsi adraka anna rihlatahu lan tantahi wa annahu kullama dhanna annahu atamma islahan nafsihi iktashafa khabi'atan jadidah tahtaju ila jihadin a'zam. Siapapun yang memahami pendekatan edukatif untuk pengembangan diri ini menyadari bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah berakhir dan bahwa setiap kali mereka merasa telah menyelesaikan pengembangan diri, mereka menemukan harta karun tersembunyi baru yang membutuhkan perjuangan lebih besar. Wa hadza huwa thoriq, dan inilah jalannya. Thoriqun la yatawaqqaf illa bil maut, jalan yang tidak berakhir kecuali dengan kematian. Lakinnahu muf'amun bis sakinah, tetapi jalan yang dipenuhi dengan ketenangan. Wal uns waridha wal basyair, persahabatan, kepuasan dan berita-berita gembira. Wa man salakahu shadiqan a'anahu Allah wa rabbahu wa rafa'ahu fi sulamit ta'ati hatta yablughu a'dhamat darajat. Siapapun yang menempuhnya dengan tulus, Allah akan menolongnya, memeliharanya dan mengangkatnya menaiki tangga ketaatan hingga mencapai tingkat yang tertinggi. Kemudian idho'ah artinya pencerahan. Ij'ali nafsika waqfatan hadzal yaum. Berhentilah sejenak pada hari ini dan tanyakan pada diri kita dengan sejujurnya. Was'alha bisidqin. Kita tanya pada diri kita ini dengan sejujurnya. Ma'a'dhamu khoti'ati, apa kira-kira dosa terbesar saya? Ma'ma'rokatil hakikiyatil an. Kira-kira apa pertarungan sejati kita saat ini? Hal ana fi bidayati thoriq. Apakah saya ini masih di awal jalan? Am irtaqaitu ba'dha darajatih. Ataukah sudah mendaki beberapa anak tangganya? Thumma azam alal mujahadah.
kemudian bertekadlah untuk bermujahadah, wa kul min qalbika, dan katakan dari lubuk hatimu, Allahumma a'inni ala nafsi, ya wahai Allah, ya Tuhanku, bantulah aku melawan diriku ini sendiri. Kemudian wa a'inni ala mujahadati tahqiqi umniyati wa khud biyati ilaika akhdal kirami alaik. Bantulah aku berjuang untuk mewujudkan obsesiku dan raihlah tanganku seperti orang yang murah hati meraihmu. Faman bada'a tariqa ma'allah atamahu Allahu lahu wa ballaghahu ghayatah wa in ta'atsarat qadamuh wa in saqata marratan ba'da marrah. Barang siapa memulai jalan bersama Allah, Allah akan menyempurnakannya dan mengabulkan tujuannya meskipun kakinya tersandung dan ia jatuh berkali-kali. Fasidqu yahdihi, karena kejujuran akan menuntunnya. Wa taufiqu yahmiluh, taufik atau petunjuk akan menuntunnya. Wallahu la yukhayyibu min man taraqa babahu, dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang mengetuk pintunya. Nah, inilah satita sekalian ya, nasihat-nasihat kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita sudah sampai pada posisi mana ibarat kita dalam sebuah rihlah perjalanan, dan hidup ini adalah sebuah perjalanan yang kita berhenti pada etapa-etapa tertentu. Kira-kira ini kita di level yang mana? Kalau kita belum memahami diri kita sendiri, maka kita perlu untuk bermuhasabah terus ya, untuk eh, mengevaluasi kita terus-menerus. Dan di antara cara untuk bisa mengevaluasi adalah dengan bertanya pada saudara kita. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudara kita yang lain. Kalau kita ada aib pada diri sendiri mungkin tanpa kita sadari, tetapi kalau kita bertanya pada istri kita, pada kawan kita, maka mungkin kawan kita tahu, oh ternyata di wajah kita ada noda hitam yang kalau tidak ada cermin kita nggak mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya dari saudara kita. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.